الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا وشفينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، وإلى روح صاحب الراتب الحبيب عبد الله بن عمرو الحداد، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Al-Mukarram wal-Muhtaram, yang saya hormati Bapak Imam Haji Arma'in Majid, Bapak Kepala Desa yang saya hormati, desanya nggak tahu apa namanya, ada nggak? Kelurahan Tafaga, Kecamatan Moti, betul ya? Ya. Tokoh-tokoh masyarakat yang hadir, ya, bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, yang semoga semuanya kita dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini saya bisa bersilaturahmi di Pulau Moti ini. Ini satu nikmat yang saya ucapkan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan sebab undangan akhina Fakhruddin bin Syawal tadi, beliau datang ke rumah saya. Beliau mau mengadakan acara menyambut bulan suci Ramadan. Ya. Kebetulan saya lagi kosong, dan kebetulan juga saya belum pernah ke Moti. Sekalian silaturahmi, alhamdulillah. Ya, karena kalau datang bulan suci Ramadan, saya nggak mau kemana-mana, karena saya dulu pernah rasa, ya, nuzul Quran kita isi di luar, akhirnya, ya, kondisi fisik kurang, jadi kurang khusyuk ibadahnya, puasa terganggu, tarawih terganggu, ya. Kita ibadah itu adalah sebuah manajemen yang harus diatur, ya. Keberkahan hidup manusia ada dalam mengatur waktu, dan kita bukan robot, kita manusia bukan besi, ya. Kalau robot habis baterai tinggal diganti, tinggal colok listrik, tapi manusia harus mengatur waktunya. Bagaimana dia bisa sholat subuh berjamaah kalau tidurnya begadang, kalau batawana, kalau gitu diatur waktunya. Ini waktu ini tidur supaya nanti bisa subuh bisa bangun fruk. Nah, ini bagaimana? Diatur, ya. Ini batawana sudah dekat subuh tidur, mau dibangunin lagi sulit. Mau perang dunia kedua juga, dunia ketiga juga, kalau sudah tidur belum cukup, masih berat. Nah, ini perlunya adanya manajemen, pengaturan waktu yang baik, ya. Jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita adalah dalam salah satu masjid, salah satu rumahnya Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, afdalul bilad ila Allah masajiduha. Sebaik-baiknya tempat di muka bumi adalah masjid-masjidnya Allah. Maka berikanlah hak masjid. Bagaimana haknya masjid? Yang pertama-tama, kalau masuk masjid, masuk dengan kaki kanan. Seraya berdoa, Allahumma ighfir li dzunubi waftah li abwaba rahmatik. Ya Allah, ampuni dosaku dan bukakanlah pintu rahmatmu. Ya. Kalau sudah ada dalam masjid, kita niat i'tikaf. Nawaitul i'tikaf fi hadzal masjid ma dumtu fi. Boleh pakai bahasa Arab, boleh dengan terjemahnya. Saya niat beriktikaf di masjid ini, Nurul Iman, mau disebut namanya ataupun tidak, boleh. Selama saya ada di dalamnya. Sunnatan lillahi ta'ala, sebagai melaksanakan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Nah, kalau sudah diniatkan i'tikaf, maka detik berlalu, menit berlalu, jam berlalu, duduknya kita atau keberadaannya kita di masjid dihitung sebagai ibadah. Walaupun tidur, walaupun cuma tidur. Orang kadang kalau bulan puasa banyak yang tidur di masjid ya. Benar apa benar? Tidur. Tapi sudah niat i'tikaf, menetap dengan niat ibadah, itu arti i'tikaf. Dihitung berlalu. Tapi kalau kita tidak niat i'tikaf, nggak dapat pahala ibadah. Makanya an-niyah yufarriqu bainal 'adah wal ibadah. Niat itu merubah dari kebiasaan menjadi ibadah. Semua karena niat. Ya, maka yang diperlukan niat yang baik. Ya. Mau mandi dapat pahala nggak? Nggak dapat pahala. Tapi kalau Anda mandi dengan niat, saya mandi dengan niat supaya semangat beribadah, supaya sehat, supaya giat, supaya kuat, ya, dapat pahala ibadah. Perkara-perkara yang mubah, makan, minum, tidur, itu tidak bernilai ibadah kecuali dengan menggunakan niat. Bahkan as-salafun shalihin, bahkan para ulama, ya, mereka bukan hanya niat sunnah, tapi mereka menazarkan, ya, sunnah tersebut. Seperti tadi saya masalahkan, saya sebutkan, i'tikaf aslinya sunnah, tetapi ketika kita menazarkan i'tikaf, maka perkara sunnah ini menjadi wajib. Apa itu nazar? Nazar itu mewajibkan sesuatu yang aslinya sunnah. Ya. Contoh begini, contoh gampang. Kalau saya berhasil proyek ini, saya akan nazar umroh, atau saya akan menazar memberi makan anak yatim piatu 100 orang. Contoh ini. Bersedekah kepada anak yatim piatu, melakukan umroh bagi yang sudah melakukan umroh, sunnah aslinya. Tetapi ketika dia nazar, maka jadi wajib. Maka jadi wajib dilaksanakan, mendapatkan pahala, ditinggalkan menjadi dosa. Itu wajib. Tapi berubah, yang asalnya sunnah menjadi wajib. Nah, satu wajib sama dengan 70 sunnah. Ini trik melipat gandakan pahala. Kalau kita niat sunnah dapatnya 1, tapi kalau kita niat nazar menjadi wajib, maka yang sunnah tadi yang 1 bernilai 70. Kenapa? Karena 1 sunnah, 1 wajib sama dengan 70 sunnah. Nah, itu ya. Jadi gini contohnya nih, saya masih di rumah, masih ada di rumahnya, masjid di rumahnya Bapak Haji Imam. Saya niat i'tikaf, saya nazar i'tikaf di Masjid Nurul Iman. Masih di luar masjid nih, saya nazarnya. Sudah masuk masjid, saya niat i'tikaf yang telah saya nazarkan tadi. Ya. Nah, itu kita berada di masjid itu dengan niat nazar, dengan niatnya nazar, maka pahala wajib kita dapat. Wah, lipat ganda pahalanya. Nah, ini salah satu adab masjid. Ya. Kalau selain waktu subuh, selain waktu setelah asar dan setelah subuh, maka kita disunnahkan tahiyatul masjid. Paling kurang 2 rakaat. Usholli tahiyatul masjid raka'atain lillahi ta'ala. Mana lebih afdol? Baku dasi dulu apa tahiyatul masjid dulu? Tahiyatul masjid lebih utama dibandingkan kita bersalam-salaman sama orang. Kenapa? Ini rumahnya Allah. Sebelum kita lapor sama manusia, sebelum kita menghormat kepada manusia, kita menghormat kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Salat tahiyatul masjid, kecuali ketemu berpapasan, ya udah kita salaman dulu nggak apa-apa. Tapi sampai duduk nggak perlu. Tahiyatul masjid, salat tahiyatul masjid rakaatain. Assalamualaikum, assalamualaikum, baru
kita berkodasi salaman di kanan. Sunnah. Bersalaman sunnah. Ya. Setiap udah sholat 5 waktu bahkan. Ya. Jadi terutama sholat subuh sama sholat asar. Sholat subuh dan sholat asar itu kadang-kadang malaikat ikut berjamaah sama kita, maka kita sunnah setelah sholat subuh dan sholat asar bersalam-salaman, dan dosa-dosa kita rontok sebelum tangan ini berpisah. Allahumma sholli ala Muhammad. Dan itu pun dengan adab, dengan batinnya, menjaga hatinya, menghormati, ya. Dan salaman harus diajarin sama anak-anak kita nih. Ini nempel, bukannya begini salaman, begini, nempel. Di sini ada urat, nyambung ke hati. Ya. Ada anak-anak kita salaman begini, bukan kecium di mulutnya, bukan di hidungnya, dia cium. Nah ini salah, cium aja, ya, menciumnya dengan mulutnya, bahkan dihirup dengan hidung. Ada barokah, ya. Sahabat Nabi bersalaman dengan Nabi, bahkan sahabat ada namanya Abdullah bin Abbas menghormati sahabat yang lain yang bukan ahlul bait karena ulama. Si ulama ini menghormati ahlul bait karena dia ahlul bait, ini ahlul bait menghormati yang bukan ahlul bait karena keilmuannya, saling menghormati. Nah ini salah satu daripada contoh Nabi dan sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW. Baik, ini dengan tema malam ini kita, ya, menyambut bulan suci Ramadan dengan tema berzikir menyambut Ramadan. Dengan persiapan menyambut Ramadan bisa memaksimalkan kualitas ibadah. Nah ini persiapan, segala sesuatu ada persiapannya. Beda nggak orang beribadah dengan tanpa persiapan dengan orang yang beribadah tanpa persiapan? Beda nggak? Jelas beda, ya. Bahkan Nabi Muhammad SAW sebelum tibanya bulan Ramadan sudah beliau berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah keberkahan di bulan Rajab, berikanlah keberkahan di bulan Sya'ban, dan sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Ini doa, ya. Nih 2 hari lagi nih kita urusan datangnya masuknya bulan suci Ramadan, lebih baik menunggu sidang isbat pemerintah, ya. Mau saya ini kalau kan penentuan 1 Ramadan itu dengan dua cara. Pertama dengan isbat, dengan ru'yah, melihat hilal, ya, bulan sabit, ya. Yang kedua dengan cara hisab, menghitung. Karena sekarang kan canggih, ilmu falak itu ilmu pasti. Kalau zuhur ini tanggal berapa nih? Ya. 31 Mei, ya. Januari, Februari, Maret, ya. Maret benar. 31 Maret tahun 2022. Zuhur jam berapa? Itu nanti bulan Maret tanggal yang sama tahun yang akan datang 2023, 2024 sama. Kenapa? Ilmunya ilmu pasti, pakai hitung-hitungan. Kalau dihitung begini jatuhnya sekian, kalau sekian sekian, derajatnya sekian. Nah itu bisa dihitung. Tapi itu metode hisab digunakan setelah tidak adanya ru'yah. Kalau kita sudah tidak ada yang melihat bulan, genapkan pakai hisab. Nah itu pun bagi orang yang mengerti ilmu hisab boleh mempraktekkan. Tapi yang tidak tahu ilmu hisab, ya tunggu keputusan pemerintah. Apa dalilnya? Allah Ta'ala berfirman, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Taatlah kepada Allah, taatlah kepada Rasul, dan pemerintah yang sah di antara kalian. Dan kita kalau ngikut pemerintah aman. Kalau benar alhamdulillah. Kalau salah dia yang tanggung jawab. Kita nggak ada dosa.
Karena kita ngikut pemerintah. Pemerintah yang tanggung jawab kalau salah. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, sehat afiat. Insyaallah 2 hari lagi kita bisa puasa Ramadan, malamnya bisa tarawih, bisa tadarus Quran, bisa beramal yang soleh, yang Allah lipat gandakan pahala. Kenapa kita bersyukur? Berapa banyak orang yang tahun lalu berpuasa Ramadan, tahun ini udah nggak ada bersama kita, udah meninggal, udah di alam barzah. Maka kita masih diberikan kesempatan, alhamdulillah, bersyukur. Nikmat yang luar biasa, ya. Bisa melaksanakan bulan Ramadan, nikmat, ya. Allah barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Dan ini kita sisa-sisa 2 hari daripada bulan Sya'ban, ya. Kan persiapannya bulan Rajab. Dikatakan oleh ulama, Rajab bulan menanam. Wa Sya'ban syahrus suqya. Sya'ban bulan menyiram. Ramadan syahrul hasad. Ramadan bulan memanen. Nah, istilahnya kalau dianggap diumpamakan ibadah itu seperti pohon, ditanam dulu. Perencanaan nanam yang bibit, cari yang bibit yang bagus. Berarti apa? Cari niat yang bagus. Baru disiram bulan Sya'ban, datang bulan Ramadan, kita ibadah maksimal mungkin. Udah latihan tahajud, udah latihan duha, udah biasa baca Quran, tinggal dimaksimalkan. Nah, ini guna daripada zikir berjamaah. Dan kita berkumpulnya saja udah luar biasa. Ini sebuah nikmat. Ngumpul nih sesama muslimin, sama-sama tokoh-tokoh masyarakat, sama alim ulama, sama habaib. Ini sebuah nikmat. Dikatakan oleh ulama, nikmat yang tidak akan habis dimakan dengan masa. Ya, nikmat kan dibagi 6. Ada nikmat sesaat. Apa nikmat sesaat? Makan minum. Iya enggak? Sesaat. Lewat ini jalur apa? Tenggorokan, selesai. Ada lagi nikmat yang kedua. Nikmat 1 hari. Apa nikmat 1 hari? Nikmat pulang kampung. Ya, besok saya pulang kampung ke Ternate, udah sampai, alhamdulillah. Itu namanya nikmat satu hari. Ada lagi yang ketiga, nikmat 1 minggu. Apa nikmat 1 minggu? Ini kata Habib Abdul Qadir, Habib Ahmad. Ya, Habib berkata, Habib Abdul Qadir bin Muhammad As-Segaf, ya, dalam kitabnya. Ketiga, nikmat 1 minggu. Apa? Nikmat rumah baru. Kita kalau punya rumah baru, seminggu pertama Allah nikmat, ya Allah, alhamdulillah. Nah, maksudnya nikmat yang besar. Tapi setelah berlalu 1 minggu, ya biasa, alhamdulillah, biasa. Tapi nikmat, ya, luar biasa, ya. Insya Allah kita semua punya rumah baru, rumah yang bagus. Nanti dikasih amalan sama Habib. Siapa yang bisa mengamalkan amalan ini, dimudahkan memiliki rumah yang layak. Amin ya rabbal alamin. Yang keempat, nikmat 1 bulan pada desa. Apa itu nikmat sebulan? Kawin sama janda. Ini nikmatnya cuma 1 bulan. Udah sebulan biasa aja, berjalan seperti itu. Dan yang keenam, yang terakhir apa? Liqaul ikhwan, bertemunya kawan dengan kawan. Perkumpulan kita seperti ini nikmat seumur hidup yang tidak pernah lekang dengan waktu. Alhamdulillah. Rasulullah SAW dalam hadis yang lain menyatakan, Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahr ummati. Rajab adalah bulannya Allah, kata Nabi. Yang kedua, Sya'ban bulanku, bulannya Rasulullah SAW. Wa Ramadan syahru ummati, dan Ramadan adalah bulan umatku. Ulama menafsirkan hadis ini, yang dimaksud Rajab bulannya Allah adalah bulan istighfar. Kalau datang bulan Rajab, kita banyak-banyak istighfar, banyak astagfirullah.
minta ampun sama Allah, karena dibuka bonus. Ayo, hal min mustaghfirin, hal min taib, siapa yang mau taubat, siapa yang mau minta ampun, dibuka. Allah kasih, tuangkan maghfirah di bulan Rajab yang luar biasa. Nah, ini Sya'ban disebut oleh Nabi bulanku, bulannya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi Muhammad lahir bulan Rabiul Awal, tetapi yang dimaksud bulan Rasulullah bukan Rabiul Awal, adalah bulan Sya'ban. Ada apa? Ada apa dengan Sya'ban sehingga Sya'ban disebut bulanku, bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Banyak kita pelajari, ternyata banyak kekhususan yang Allah berikan untuk Nabi Muhammad di bulan Sya'ban. Yang pertama, ya, yaitu turunnya ayat yang sangat populer. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu. Ini ayat turun bulan Sya'ban. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat, senantiasa bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, kita diajak dialog, wahai orang-orang yang beriman, sallu, salawatlah kalian, wasallimu taslima, dan ucapkan salam penghormatan kepada beliau. Allahumma shalli ala Muhammad. Makanya bulan Sya'ban disebut bulan salawat kepada Nabi Muhammad. Perbanyak maksudnya. Kalau bulan Rajab kita cuma baca 300, diusahakan per hari di bulan Sya'ban ini lebih dari 300, 400, 500. Sebenarnya hanya kita saja malas, ya. Kalau kita gunakan tasbih, ya, itu rabu-rabu, tidak sampai setengah jam, tidak sampai 1 jam, bisa baca 1000 kali. Pendek-pendek aja. Allahumma shalli ala Muhammad wa alihi wasallam. Allahumma shalli Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma shalli Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma shalli. Luar biasa, ya, nggak kerasa. Banyak sholawat bentuknya, ya. Ada sholawat Ibrahimiyah yang kita kenal, ya, tiap hari kita baca dalam sholat itu. Itu sebaik-baiknya sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Jadi barang siapa mengamalkan salawat ini 17 kali di luar sholat setiap harinya, maka Allah mudahkan dia untuk naik haji. Yang belum naik haji baca nih tiap hari 17 kali, ya. Ada lagi salawat syajaratun nuqud, seperti seolah-olah kita punya pohon uang di depan rumah. Apa itu? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad 400 kali. Waktunya setelah Isya sampai subuh. Boleh sembari nonton TV, boleh sembari ngobrol. Nggak kerasa. Nah, ini banyak. Itu perlu waktu, nanti kita bahas satu-satu, ya. Yang penting salawat kepada Nabi yang jelas, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu biha asyra. Siapa yang bersalawat kepadaku, ya, man shalla alayya, kata Nabi, barang siapa seseorang bersalawat kepadaku 1 kali, maka Allah memberikan rahmat kepada orang tersebut 10 kali. Barang siapa bersalawat kepadaku 10 kali, Allah berikan rahmat 100 kali. Dan barang siapa bersalawat kepadaku 100 kali, Allah berikan rahmat kepada orang tersebut 1000. Dan barang siapa bersalawat kepadaku 1000 kali, Allah haramkan tubuhnya menyentuh api neraka. Allahumma shalli ala Muhammad. Selama dia tidak berbuat dosa lagi, selama dia tobat. Kalau dia ulang lagi dosa, ya salawat lagi setiap hari. Makanya jangan, kalau bisa jangan kurang dari 1000 kali. Nah, itu supaya dihapus dosa kita, ya. Dan yang terakhir, ini sisa bulan Sya'ban berapa hari lagi, ya, baca sholawat terus, diam-diam Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad, sembari bertani, sembari masak, sembari kalau mau bikin kopi supaya enak, ibu-ibu baca sholawat Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad, ya. Dan ngoceknya, ngocek pakai leper itu ke kiri bukan ke kanan, seperti tawaf ke kiri. Allahumma shalli Muhammad wa ala Muhammad. Masak cuci beras ke kiri bukan ke kanan, ya. Ada adab, semua ada ilmunya. Allahumma shalli ala Muhammad
wa ala ali Muhammad. Nah, yang ketiga, kita Rasul nyatakan wa syahrul Ramadan syahrul ummati, dan Ramadan adalah bulan umatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebut juga Ramadan syahrul Quran. Allah nyatakan dalam Al-Quran, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran hudan linnas wa bayyinat minal huda wal furqan. Bulan Ramadan pertama Allah turunkan Al-Quran. Jadi pertama Nabi Muhammad menerima wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Itu diturunkan di bulan Ramadan. Makanya disebut malam nuzulul Quran, tepatnya malam 17 Ramadan. Makanya bulan Ramadan kita perbanyak baca Al-Quran. Al-Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, punya mazhab. Beliau setiap hari khatmul Quran 1 kali, 30 juz 1 hari. Tapi kalau sudah datang bulan Ramadan, khatam 2 kali, siang 1 kali, malam 1 kali. Artinya apa? Kita hendaknya memperbanyak membaca Al-Quran, lebih banyak dibandingkan bulan-bulan yang lain. Kalau setiap hari kita baca 1 juz, nanti Ramadan 2 juz. Kalau biasa setengah juz, berarti 1 juz. Di sini berapa juz nih kira-kira? Hah, Dek? Apa? Juz Al-Fuqat apa juz apa nih kita baca? Nah, jangan sibuk sama makanan aja. 1 hari 1 juz Al-Fuqat, besok juz tomat. Nah, kita harus rubah itu kebiasaan. Alhamdulillah saya di Masjid Al-Ansar sana, Masjid Cina sana, sudah memulai mencontohkan kepada masyarakat, menghidupkan masyarakat dengan Quran. 1 minggu khatam. Jadi jamaah kita itu kan lebih dari 30 orang pasti. Ya enggak? Masjid yang sebesar ini masa jamaahnya cuma 30 orang? Nggak mungkin, pasti lebih. Ya enggak? Hitunglah 15 orang yang rutin istiqomah di masjid ini. 1 orang kita berikan 2 juz. Berarti kalau 15 orang 30 juz. Ente juz 1 ke 2, antum juz 3 ke 4, antum 5 6. 15 orang khatam. Saya kasih waktu 1 minggu. 2 juz itu waktunya 2 minggu. 1 minggu. Dari Sabtu pagi sampai Jumat sore. Malam Sabtu ba'da maghrib, wadduha wal laili idza sayama wadda'aka, Allahu akbar, alam nashrah laka sadrak, Allahu akbar. Baca doa. Seminggu sekali. Kalau kita tidak bisa seperti Imam Syafi'i, 1 hari 1 juz, 1 hari 30 juz, ya enggak? Atau Ramadan 2 kali khatam Ramadan, minimal seminggu sekali. Dengan cara ini berjamaah, bagi-bagi, antum 1 juz. Kira-kira mau nggak? Mau kerja sama nggak? Jangan urusan dunia aja kita kerja sama. Ini yang kita bawa. Allah nyatakan dalam Al-Quran, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling menolong dalam dosa dan permusuhan. Nah, kita dukung yang kebaikan-kebaikan nih. Ya, insyaallah dengan semangat kita memasuki bulan suci Ramadan, kita tingkatkan bacaan Quran. Kami pengurus Masjid Nurul Iman mengucapkan marhaban ya Ramadan. Allahumma shalli ala Muhammad.